adik-adik. Wah, senang sekali kita ketemu lagi nih. Siapa yang sudah siap beribadah? Boleh angkat tangannya? Wah, banyak sekali ya. Iya, kita semua pastinya sudah menanti-nantikan ibadah bareng nih. Tapi kalau kalian yang sudah sehat, Cici mau ingatkan kembali untuk bisa datang hadir di dalam ibadah onsite ya. Pastinya jauh lebih seru nih adik-adik. Bisa ketemu teman-teman, bermain bersama guru-guru kalian di kelas. Wah, pokoknya seru banget nih. Jadi jangan sampai keenakan di rumah aja ibadahnya, tapi sama-sama yuk kita mau bersekutu di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai, kita mau satukan hati di dalam doa. Yuk sama-sama lipat tangan ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami siap datang ke rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, amin. Nah adik-adik semuanya, kalian sudah siap hari ini untuk sama-sama kita memuji Tuhan? Coba Cici mau lihat dari wajah-wajah kalian nih, kira-kira ada yang lagi sedih gak ya? Ada tuh. Ada juga, tapi yang lagi penuh dengan sukacita. Dari muka kalian kelihatan loh dari sini. Wah, hari ini baik yang sedih maupun yang lagi senang, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Bareng-bareng ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Yes, Dia Raja di atas segala raja. Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Sekali lagi ya, yuk sama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Yeay, Dia Raja di atas segala raja. Nah adik-adik, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Wah, 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 semua angkat tangannya. Bukti kita mau mengasihi Tuhan Yesus berarti dengan cara apa? Menaati setiap perintah Tuhan. Kita boleh gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan. Kita gunakan mulut kita untuk mengatakan yang baik. Nah, sesuai dengan lagu ini nih adik-adik, kita mau nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Siap semua ya? Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu.
kita mesti stop. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Yeay. Semua yang ada dalam tubuh kita mau mesti berhati-hati gunakannya. Jangan sembarangan, jangan ngomong yang kasar. Tadi kan dibilang ya, itu tandanya kita mengasihi Tuhan, menggunakan tubuh kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Yuk, supaya lebih semangat lagi mengasihi Tuhan, kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus sama-sama. Siap semuanya? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart. Yeay. Semangat terus untuk mengasihi Tuhan kita ya adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa untuk kos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan bahwa setiap kosa yang menghalangi oleh kos kami, Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oleh kos kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah adik-adik, sama-sama kita mau sungguh-sungguh membuka hati kita buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian bareng teman-teman kalian New Life Kids. Kita mau angkat lagu pujian Tuntunku. Yang ubahkan hatiku.
kami buat Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi seorang murid yang baik, yang mendengarkan dan menjalankan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati Cici atau Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kami. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Minggu Misi Live Kids hari ini. Nah, sebagaimana yang kita tahu, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai misi. Nah, untuk adik-adik semua, Cici Uni mau ajak kamu semua untuk punya hati, untuk punya apa? Hati seperti hati Bapa. Nah, gimana caranya untuk kita bisa punya hati seperti hati Bapa? Dan seperti apa sih hati Bapa itu? Hari ini kita akan belajar sama-sama untuk kita punya hati Bapa yang penuh belas kasihan. Nah, jadi adik-adik, karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting, katakan, ini penting. Nah, karena ini penting, jadi semuanya harus fokus. Katakan, fokus. Kita akan sama-sama fokus untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum Cici Uni bercerita atau membagikan tentang firman Tuhan, Cici Uni mau bertanya dulu. Siapa di sini, adik-adik, papa mama, dan juga teman-teman semua yang percaya kalau kamu adalah anak-anaknya Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan yang tinggi dan bilang, saya. Wah, Cici Uni mau sampaikan dulu. Cici juga percaya. Nah, Cici Uni juga percaya kalau kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita mau untuk sama-sama belajar melalui teladan hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang peduli pada hidup kita, pada hidup adik-adik. Dia juga peduli pada hidup teman-teman kita yang saat ini hidup mereka mungkin kurang baik. Ada teman-teman kita yang suka kelaparan, yang tidak punya makanan. Teman-teman kita yang gak bisa sekolah. Sedih ya adik-adik. Namun Tuhan mau kalau melalui hidup kita bisa menunjukkan belas kasihan. Kita bisa peduli pada hidup mereka seperti Tuhan Yesus sudah peduli pada hidup kita. Nah, jadi untuk hari ini kita mau sama-sama janjian, ya, kita mau sama-sama belajar untuk punya hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Nah, ada seorang penulis buku yang namanya Bapak Eko Prasetyo. Dia menulis buku yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah. Di buku ini Bapak Eko Prasetyo bercerita kalau di Indonesia ada teman-teman kita yang miskin, yang gak bisa sekolah. Nah, teman-teman kita yang miskin dan gak bisa sekolah ini, mereka suka diejek sama orang-orang. Mereka suka dikata-katain hal yang buruk sama orang lain. Nah, adakah dari adik-adik dan teman-teman di sini yang suka ejek temannya? Yang suka berkata, ih kamu bodoh, ih kamu miskin, aku gak mau temenan sama kamu. Apakah itu kata-kata yang baik untuk diucapkan? Tidak. Apakah kata-kata itu kata-kata yang oke untuk kamu beritahu sama orang lain? Tidak. Nah, adik-adik, kita juga ingat ada sebuah kisah di Alkitab yang bercerita tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus orang yang miskin. Dia hidupnya miskin dan melarat. Dia nggak punya banyak makanan. Namun suatu hari dia datang ke rumah seorang yang kaya. Nah, kalau orang kaya biasanya rumahnya bagus atau rumahnya jelek?
rumahnya pasti bagus. Kalau dia orang kaya, uangnya banyak atau sedikit, pasti uangnya banyak, hartanya banyak, dan yang pasti lebih banyak dari Lazarus. Namun, adik-adik harus tahu, orang kaya ini dia tidak punya belas kasihan. Dia tidak mau berbagi sama Lazarus. Dan kita juga harus ingat, siapa menindas orang-orang yang miskin, dia menghina penciptanya. Namun, siapa yang menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang miskin, dia memuliakan Allah. Wah, jadi kalau kita ejek teman-teman kita yang miskin, kalau kita jelek-jelekin orang-orang di sekitar kita yang gak bisa sekolah, yang bilang, ih kamu orang miskin, yang bilang, ih aku gak mau temenan sama kamu, kamu jelek. Itu dia tidak menghina orang-orang miskin itu loh, tapi dia ngejekin Allah. Baik gak itu? Yesuni tidak mau. Ingat semuanya, mengasihi jiwa-jiwa adalah kasih Yesus. Kasih Yesus yang rela mati, menyerahkan nyawanya supaya kita bisa beroleh keselamatan, supaya kita bisa punya pengharapan, dan supaya kita bisa beroleh jalan keluar dari masalah-masalah kita. Tapi gimana caranya oikos kita bisa punya hati seperti hati Bapa? Gimana caranya mereka bisa percaya tentang kasih Yesus kalau mereka nggak pernah dengar siapa Tuhan Yesus? Seperti apa kasih Yesus? Nah, kembali, kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita bisa punya hati seperti kasih Yesus. Nah, melalui hidup kita, melalui hidup adik-adik, melalui hidup teman-teman semua, kita bisa menunjukkan belas kasihan kepada oikos kita, kepada teman-teman kita yang hidupnya kurang beruntung. Mungkin hari ini mereka nggak bisa makan, mungkin hari ini mereka belum bisa sekolah. Nah, lewat hidup kita bisa menolong mereka untuk menemukan jalan keluar dan memperoleh kekuatan di dalam kasih Yesus. Nah, yuk kita punya hati yang penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan bagi teman-teman kita, bagi oikos kita, untuk mereka bisa melihat kepedulian Yesus melalui tangan kasih kita. Nah, punya hati seperti Tuhan Yesus itu dapat kita tunjukkan lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, dengan cara kita berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi mungkin hal-hal yang kita suka buat mereka, dan kita bisa lakukan itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita bisa berbagi sedikit, lakukan. Kalau kita bisa berbagi yang banyak, lakukan. Ya, lakukan semampu dan sebisa adik-adik. Cici juga mau. Ya, yuk kita sama-sama mau satukan hati kita di dalam doa. Namun kita sebutkan dulu ayat hafalan kita ya adik-adik, karena firman Tuhan harus kita ucapkan, harus kita dengarkan, dan harus kita lakukan. Ayat hafalan kita hari ini adalah, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ibrani 12 ayat 12. Kita ulangi sekali lagi ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ibrani 12 ayat 12. Kita tanam di dalam hati dan kita lakukan ya teman-teman. God bless you.
Ketika kita berdoa untuk para oikos kita punya doa 5 jari. Coba 5 jari tangan kiri, 5 jari tangan kanan. Yuk kita mau sama-sama doakan oikos kita dengan doa 5 jari. 5 jari, lipat tangan, tutup matamu. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat oikos kami karena kami percaya mereka adalah orang-orang yang berharga di matamu. Kami perintahkan segala kuasa yang berusaha menghalangi mereka untuk berjumpa dengan Engkau. Kami minta Roh Kudus-Mu menolong para oikos kami untuk memiliki perjumpaan yang manis bersama dengan Yesus. Dan biarlah lewat kami yang masih kecil ini, kami bisa menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik, jangan lupa untuk selalu punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh ya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu absen, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing pada saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite, sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian pengumuman hari ini, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.